Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Ya, oke. Kita pelajari dulu, kita pahami dulu apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom, ya. Di mana tiap-tiap kulit elektron itu hanya dapat ditempati maksimum 2 kali N pangkat 2 elektron. Jadi N ini adalah nomor kulitnya. Oke, sekarang perhatikan jika nomor kulit 1, ya, nomor kulitnya 1 atau kulit pertama, nama kulitnya adalah kulit K. Jumlah elektron maksimumnya adalah 2. 2 ini dari mana? Kita perhatikan ya, kita masukkan ke rumus yang tadi, 2N kuadrat itu. Jadi di sini untuk kulit pertama berarti kan 2 ya, dikali kulit pertama N-nya adalah 1 kuadrat sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Kemudian untuk kulit kedua atau kulit L, ya, N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya. Jadi jumlah elektron maksimum pada kulit kedua adalah 8. Kemudian kulit yang ketiga 2, maka kulitnya kan N-nya 3. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, ya, sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18, ya. Begitu seterusnya. Itu jumlah elektron maksimum tiap kulit pada konfigurasi elektron, ya. Kemudian penulisan konfigurasi elektron di sini ada 3 macam, ya. Ada 3 macam penulisan konfigurasi elektron. Aturannya ada 3. Yang pertama ada azas larangan Pauli. Kemudian yang kedua ada aturan Aufbau. Dan yang ketiga, ya, dan yang ketiga di sini ada kaidah Hahn. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari asas larangan Pauli. Ya, apa itu asas larangan Pauli? Menurut Pauli, di situ dia mengatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi bilangan kuantum spin harus berlawanan. Di mana tadi jumlah elektron maksimumnya adalah 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Oke, perhatikan di sini ya contoh penulisannya. Jadi kalau helium itu nomor atomnya 2, maka di sini penulisannya adalah 1s2. 2 elektron ini nanti arah bilangan kuantum spinnya harus berlawanan. Jadi ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau semuanya arahnya sama, ini penulisannya salah, ya. Itu asas larangan Pauli. Jadi tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, aturan yang kedua ada aturan Aufbau. Di sini Aufbau mengatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh baru lanjut ke orbital yang tingkat energinya 1 tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya sehingga semua elektron menempati orbital. Oke, jadi di kulit pertama, ya, di kulit pertama itu nanti ada orbital 1s. Kemudian di kulit kedua ada 2s, 2p, ketiga itu ada 3s, 3p, 3d dan seterusnya, ya. Nah, pengisian elektron itu dimulai dari yang orbital paling rendah tingkat energinya, yaitu 1s. Jadi dimulai dulu dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, begitu seterusnya mengikuti anak panah ini, ya. Itu untuk aturan Aufbau. Nah, sekarang yang ketiga ada kaidah Hahn.
Ya, apa itu kaidahan? Di sini bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Ya, ingat di sini arah rotasinya sejajar dulu. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Oke, contoh pengisian yang benar. Coba perhatikan di sini. Untuk orbital P dengan 2 elektron, maka kita mengisikannya ya, mengisikannya di sini satu-satu dulu. Satu-satu dulu dengan arah rotasi yang sejajar. Kalau 3 buah elektron ya, maka di orbital P juga diisinya satu-satu. Oke, di sini kotaknya kurang satu nih ya. Jadi P itu kan punya 3 kotak. Ini kurang satu kotak ini ya. Nah, jadi di situ orbital P mempunyai 3 orbital. Jadi kalau misalkan di sini dia punya 3 elektron, maka elektronnya diisikan satu-satu dulu untuk tiap orbitalnya. Ya, dengan arah yang sejajar. Kalau punya 4 elektron, berarti kan 1, 1, 1, baru balik lagi ke orbital yang paling depan dengan arah yang berlawanan. Ya, begitu juga kalau dia punya 5 elektron, ya. Berarti 1, 1, 1 dulu dengan arah yang sejajar, kemudian balik lagi ke depan dengan rotasi yang berlawanan. Sehingga di sini jumlah elektronnya ada 5. Ini cara pengisian yang benar. Nah, kalau yang salah bagaimana? Perhatikan di sini. Kalau orbital P punya 2 elektron, kemudian langsung diisikan semuanya di satu orbital, ini salah. Ya, ini tidak boleh. Di sini tidak boleh dia. Ini salah. Ya, harus satu-satu dulu, baru nanti kalau ada sisa balik lagi ke depan. Yang ini juga salah. Ya. Jadi satu-satu, jangan sampai ada orbital yang dikosongi di sini. Oke, itu kaidah Han ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana menuliskan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia? Oke, kita lihat di sini ya. Contohnya misalkan 7N ya. 7N berarti kan Nah, 7N berarti ini dia mempunyai jumlah elektron sebanyak 7. Kemudian pengisiannya tadi kan dari orbital yang paling rendah. Dari orbital yang paling rendah ya, berarti di sini 7N berarti dari 1S2, 2S2, 2P3. Di mana di sini jumlah elektronnya nanti totalnya adalah 7. Kemudian kalau kita menggunakan gas mulia, maka bisa disingkat menggunakan helium. Helium itu kan 1S2 ya. Berarti kita singkat helium, kemudian lanjut 2S2, 2P3. Bagaimana kalau 12 Mg? Ya, 12 Mg berarti 1S2, 2S2, 2P6, sisanya di 3S2. Ya, ini kita bisa sikat menggunakan lambang gas mulia, yaitu menggunakan neon. Di mana neon di sini adalah nomor atomnya atau mempunyai jumlah elektron sebanyak 10. Berarti kan 10 sudah diambil 10, sisanya masih 2. 2 berarti di 3S2. Ya. Kemudian pengecualian sekarang. Pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Ya, jadi di sini konfigurasi elektron akan stabil jika jumlah elektron pada orbitalnya itu penuh atau setengah penuh. Perhatikan di sini untuk 24Cr. Ya, 24Cr itu penulisannya seperti ini kan ya. AR kan 18 ya, 18, 4S2, 3D4. Berarti kan ini kan 24. Tapi perhatikan di sini, ini 4S2, 3D4. Ini konfigurasinya belum stabil.
dia akan stabil jika orbitalnya terisi penuh atau setengah penuh, sehingga satu elektron dari 4s akan berpindah ke 3D, sehingga di sini 4s1 3d5. Jadi di sini dia D-nya setengah penuh ya. Kemudian di sini perhatikan 29Cu ya. 29Cu itu kan 4s2 3d9. Nah, 9 ini kan kalau menjadi penuh hanya kurang 1 ya. Sehingga di sini dia konfigurasinya belum stabil. Jadi satu elektron dari 4s itu akan berpindah ke orbital 3d, sehingga orbital 3d-nya menjadi penuh terisi, yaitu 10. Jadi konfigurasinya akan menjadi lebih stabil ya. Itu pengecualian untuk konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Nah, sekarang kita masuk ke elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Ya, jadi elektron valensi itu adalah elektron pada subkulit terluar, ya, harga yang terbesar. Jadi misalkan di sini ada Ca. 20 Ca, kalau kita buat konfigurasi elektronnya seperti ini, berakhir di 4s2. Ya, N terbesarnya adalah 4, kulit terbesarnya adalah 4. Kemudian subkulit 4s di sini mempunyai 2 elektron, sehingga elektron valensi 20 Ca itu adalah 2. Jadi elektron valensinya Ca adalah 2. Ya. Itu tadi untuk konfigurasi elektron dan elektron valensi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.